Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para saudara-saudaraku pemirsa channel Al-Fakir Al-Jahil Ahmad Tasrif. Pada kesempatan pagi ini marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur bilisan atas semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita semua. Untuk itu marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini Al-Fakir Al-Jahil Ahmad Tasrif ingin menyampaikan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Anas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu ta'ala al-ardha taharrakat. Lamma khalaqallahu ta'ala al-ardha taharrakat. Wa madat. Fakhalaqal jibal fawadda'a 'alaiha fastaqarrat. Fata'ajjabat al-malaikah min syiddatil jibal." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, dan ketika bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi itu goncang, bumi itu bergoyang, bumi itu tidak tenang. Dengan goncangnya, dengan goyangnya bumi ini, lalu Allah menciptakan satu makhluk, yaitu gunung. Akhirnya gunung itu ditaruh ke bumi. Akhirnya bumi itu tenang dan bumi itu tidak bergoyang lagi, bumi itu tidak bergoncang lagi. Lalu malaikat melihat itu semua. Malaikat itu heran. Lalu malaikat itu berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabb, apakah ada makhluk engkau, ciptaanmu yang lebih dahsyat, lebih kuat, lebih hebat daripada gunung itu?" Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Ada, yaitu an-nar, al-hadid, yaitu al-hadid, besi." Berarti besi ini lebih hebat daripada gunung. Kita tahu bahwa gunung mana yang tidak kalah dengan besi. Gunung yang besar itu bisa dikalahkan dengan besi. Diterjang dengan besi. Akhirnya gunung itu kita lihat jalan menuju lorong-lorong gunung, di bawah gunung. Itu karena apa? Karena kehebatan ciptaan Allah, yaitu hadid, besi. Lalu malaikat bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah,
Ya Rob, apakah ada yang lebih hebat dari itu? Yang lebih hebat dari besi? Naam, ada. Anar, yaitu api. Api lebih hebat dari besi. Kita tahu, sekuat besi, sebesar besi apapun, ketika dibakar, besi itu akan kalah. Besi itu akan lemas. Besi itu akan terbakar. Itu adalah kehebatan api. Lalu malaikat bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, apakah ada ciptaanmu, makhluk yang lebih hebat dari geni itu, dari api itu?" Qala na'am, alma. Ada yang lebih hebat dari api, yaitu air. Para pemirsa, kita tahu air itu akan mengalahkan api. Sebesar api, sebesar apapun, api itu akan kalah dengan air. Belum selesai malaikat bertanya. Lalu malaikat bertanya lagi, "Ya Rob, hal min khalqika syai'un asyaddu minal ma?" Ya Rob, apakah ada makhlukmu yang lebih hebat dari air tersebut? Qala na'am, arih. Ada, yaitu ciptaanku, makhlukku, berupa angin. Ternyata angin lebih kuat daripada air. Kita tahu air bergelombang, air ke sana. Ketika kena angin, air itu akan menjadi tertarik oleh angin. Mungkin dengan besarnya angin, maka gelombang itu akan besar. Malaikat tidak berhenti di situ saja. Malaikat lalu bertanya kepada Allah lagi selanjutnya, yaitu, "Ya Rob, hal min khalqika asyadun syai'un asyadun minarrih?" Apakah ada makhlukmu, ciptaanmu yang lebih dahsyat, lebih hebat dari angin tersebut? Qala na'am, ada. Ibnu Adam yatasaddaqu shadaqatan biyaminihi yukhfiha am shimalihi wa huwa asyaddun minhu. Yang lebih hebat dari itu semua, yang lebih hebat dari air, itu adalah anak Adam. Semua anak Adam, semua manusia, yang manusia itu bersedekah, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu tentang sedekahnya tangan kanan. Artinya, setiap manusia, setiap insan yang bersedekah secara diam-diam, tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang mengetahui sedekah berapa, sedekah apa, itulah manusia, insan yang paling hebat di antara makhluk Allah yang paling hebat. Berarti manusia yang bersedekah tanpa ada orang yang tahu, dengan sir, dengan rahasia, dengan itulah insan the best. Manusia, insan yang paling hebat di antara makhluk Allah yang hebat. Para pemirsa, itulah yang saya sampaikan. Semua kehebatan makhluk Allah, ciptaan Allah, dari gunung, dari besi, dari api, air, angin, itu semua kehebatan mereka, kehebatan makhluk-makhluk itu masih dikalahkan oleh kehebatan manusia yang bersedekah
tanpa ada orang yang tahu. Semoga ada manfaatnya, semoga jadi tambahan untuk diri pribadi saya khususnya, dan bermanfaat untuk para saudara-saudaraku. Sekian, semoga manfaat dan semua kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan itu karena saking bodohnya saya. Apabila ada benarnya, itu semua dari Allah dan barokah syekhina wa murabbi ruhina. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.